Nilai-nilai ini adalah range-nya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1 derajat. Pada video ini kita akan bahas tentang konsep fungsi, notasi fungsi, domain, kodomain, dan range fungsi. Nah, pertama kita mulai dengan definisi. Definisi fungsi. Fungsi itu kan sudah kalian pelajari di SMP. Tingkat SMP ini kan materi SMA. Fungsi adalah pemetaan yang memasangkan setiap anggota himpunan asal tepat satu dengan anggota himpunan kawan. Jadi pasangannya di sini tetap tepat satu. Nah, kita perhatikan ada dua pemetaan, yang AB dengan CD. Nah, pemetaan A ke B ini, ya, ini disebut fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A tepat memiliki satu pasangan di himpunan B, ya kan? Meskipun di B ini ada yang tidak berpasangan, tidak masalah. Yang penting di himpunan A, himpunan asal, itu semua anggotanya, elemennya itu memiliki pasangan di himpunan kawan atau kodomain. Nah, contoh pemetaan C ke D ini merupakan bukan fungsi. Kenapa? Karena ada satu anggota C yang tidak memiliki pasangan di D, ya kan? Nah, definisi sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, ini himpunan A ini disebut himpunan asal, dan ini disebut himpunan kawan atau kodomain, ya kan? Nah, yang berpasangan dengan A ini 1, 2, 3, 4 ini disebut range. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut definisinya. Nah, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya konsep fungsi itu bekerja. Fungsi itu ibarat mesin seperti ini. Ibarat mesin, mesinnya itu pangkat 2. Jadi ketika kita masukkan sesuatu, nanti akan dikeluarkan menjadi bentuk lain. Ya kan, seperti dalam kehidupan nyata itu, misalkan kalau kita masukkan beras ke dalam mesin, itu keluar menjadi tepung beras. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat bagaimana. Ketika kita masukkan X ke dalam mesin sini, maka fungsi akan mengelolanya menjadi X pangkat 2. Ya, kurang lebih seperti itu cara kerja fungsi. Nah, kita lanjut, misalkan dimasukkan dalam fungsi ini angka 2, maka nanti hasilnya akan 2 itu akan dipangkat 2-kan sehingga menjadi sama dengan 4. Nah, 2 itu yang kita masukkan itu adalah disebut dengan domain. Dan hasil yang dikeluarkan oleh si fungsi tadi disebut dengan range. Ya. Bisa ya, bisa. Nah, kita lanjut lagi bagaimana notasi penulisan fungsi. Nah, ada beberapa cara menuliskan fungsi. Misalnya kita memiliki sebuah fungsi yang memetakan X ke X pangkat 2 seperti tadi. Maka fungsi tersebut bisa kita tulis seperti berikut. F.2x ke X pangkat 2. Atau Fx sama dengan X pangkat 2. Atau lagi Y sama dengan Fx. Nah, dari sini bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwa Fx sama dengan Y. Nah, maka nilai Y bergantung pada nilai X tentu ya. Kalau X kita masukkan 1 pangkat 2 nilai Y 1. Kalau 2 nanti Y-nya 4, ya kan, begitu seterusnya. Nah, sehingga Y itu adalah fungsi dari X, teman-teman. Betul. Y itu fungsi dari X. Nah, kita lanjut bagaimana cara menentukan domain dan range fungsi. Ya, kita lihat. Misalkan ada sebuah fungsi Fx sama dengan 2x tambah 2 dengan batas negatif 1, X lebih dari sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 2. Kita lihat dulu domainnya. Domain fungsinya adalah yang ini. Ya, karena yang ini yang akan dimasukkan ke dalam fungsi. Dari negatif 1 sampai 2. Sehingga penulisannya bisa begini dengan mendata setiap anggotanya, menuliskan setiap anggotanya negatif 1, 0, 1, 2. Atau bisa dibuat dalam bentuk notasi himpunan. Gini.
domain fungsi sama dengan himpunan bilangan X, di mana X kurang dari sama dengan ya, di sini ya, kurang dari sama dengan negatif 1, lebih dari sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 2, dan X elemen real. Nah, untuk range-nya itu tergantung hasil yang ketika kita masukkan domain tadi. Misalkan kita masukkan negatif 1, sehingga kita peroleh 2 kali negatif 1 pangkat 2 tambah 2. Negatif 1 pangkat 2 kan 1, positif 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. Nah, ketika kita masukkan 0, anggota domain tadi, 0, kita peroleh adalah 2 kali 0 pangkat 2 tambah 2. 0 pangkat 2, 0, 0 kali 2, 0, tambah 2, 2. Nah, kita masukkan lagi domainnya 1. Ketika X-nya kita masukkan 1, kita peroleh sama dengan 4 juga. Dan ketika kita masukkan 2 ke dalam fungsi, maka kita dapatkan adalah 2 pangkat 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 tambah 2, 10. Nah, sehingga nilai-nilai ini adalah range-nya, betul. Nah, bisa kita buat dalam ini tulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, himpunan fx, di mana fx lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 10, ya kan? Fx elemen real. Nah, sebenarnya fx elemen real inilah kodomainnya, daerah kawan. Dan ini yang hasilnya, ya, hanya dari 2 sampai 10. Nah, ini atau bisa penulisannya seperti ini, karena fx sama dengan y bisa kita tulis seperti ini. Range fungsi sama dengan y, ini rf dibaca range fungsi ya, df itu dibaca domain fungsi. Himpunan y di mana y lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 10. Y elemen real. Nah, ini adalah kodomain, dan ini adalah range-nya. Nah, kira-kira bagaimana caranya kalau misalkan ada sebuah grafik dan kita disuruh untuk menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Nah, seperti apa grafiknya kita lihat dulu. Nah, kita lihat. Kita lihat dulu berdasarkan garis X. Kurva ini, ya, kurva ya, grafik ya, garis ini itu bergerak, kalau misalkan dilihat dari X-nya, itu dari negatif 2, ya, sejajarnya X negatif 2, karena ini arahnya panah, sampai seterusnya, tak terhingga. Nah, kita lihat bahwa berdasarkan grafik ini, X itu lebih dari sama dengan negatif 2 yang memenuhi. Sehingga daerah asalnya adalah itu. Himpunan X di mana X lebih dari sama dengan negatif 2, X elemen real. Nah, kodomainnya itu jelas Y elemen real ya. Kodomain di sini ya. Nah, semua nilai Y lebih dari sama dengan negatif 6 memenuhi, ya, kita lihat Y untuk nilai Y kan mulai dari negatif 6 sampai ke atas nih, bergerak terus ya ke atas. Ini Y ini kan bergerak terus, jadi nanti naik di atas terus, sehingga daerah hasilnya adalah Y, himpunan Y di mana Y lebih dari sama negatif 6 ya. Ini Y lebih dari sini sini Y, oke. Nah, Y lebih dari sama dengan negatif 6, Y elemen real. Bisa ya? Nah, biar kalian lebih paham lagi, kita lihat lagi contoh yang lain dengan grafik yang berbeda. Nah, seperti ini, kita lihat dulu. Kita perhatikan di sumbu X ya. Sumbu X. Sumbu X itu sebenarnya hampir semua dilalui oleh grafik ini, kecuali di sini. Di garis X sama dengan 2 atau garis asimtot yang di X sama dengan 2. Sehingga daerah asalnya adalah himpunan X di mana X elemen real. X tidak sama dengan 2. Jadi domain fungsinya itu ini tidak termasuk, X sama dengan 2 tidak termasuk. Makanya kita tulis seperti ini. Semua X elemen real kecuali
ya ini. X tidak sama dengan 2. Nah, kalau untuk Y justru di titik Y sama dengan 1 itu tidak dilalui garis, ya. Garis yang melalui titik Y sama dengan 1 tidak memenuhi. Sehingga daerah asalnya itu himpunan daerah hasilnya, range fungsinya himpunan Y, di mana Y elemen real, Y tidak sama dengan 1. Mudah ya, gampang ya. Nah, itu dia. Jadi gitu saja materinya, gampang ya. Saya harap kalian bisa memahami materi dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.